Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Amelia dengan NIM 11210450 dari kelas TIA 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu model website restoran dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, ini tampilan utama untuk aplikasi websitenya. Jadi si aplikasi website ini ketika pertama kali dimuat oleh browser, maka akan tampillah halaman home ini. Nah, pada pembuatan aplikasi website ini ya menggunakan teknologi untuk bahasa pemrogramannya yaitu PHP ya, bahasa pemrograman PHP, dan ada beberapa bagian yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Pada number ini terdapat 3 fitur, ada home, login, dan menu. Dan home ini akan menampilkan seperti ini, begitupun sama seperti ketika kita menekan nama dari nama aplikasi, maka akan diarahkan ke halaman home tadi. Nah, di sini terdapat suatu tombol ketika kita coba tekan order ini secara default akan diarahkan ke halaman login. Kita kembali ke home. Nah, setelah kita ke home, kita akan coba klik menu. Di sini kita akan tampil data yang sesuai yang ada di dalam database kita. Jadi selain menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, di sini saya juga menggunakan HTML, CSS, dan menggunakan database MySQL ya. Untuk struktur databasenya, nama databasenya yaitu DB Restoran, dan di dalam databasenya terdapat 4 tabel, 1 tabel pegawai, 2 tabel produk, 3 tabel pelanggan, 4 tabel pesanan yang saling berelasi. Di sini ada button pesan. Ini secara default kita akan diarahkan ke login. Tadi karena posisi ketika memuat website ini pertama kali itu posisinya tidak login sebagai pelanggan atau sebagai admin ya. Untuk akses pada website ini tersedia hak akses yaitu pelanggan dan satu sebagai admin. Di sini kita akan coba login dengan nama Hilda serta passwordnya Hilda. Karena di database kita belum ada data dengan username ini, ketika kita login maka akan tampil login gagal. Kita coba akan buat data baru ya sebagai pelanggan dengan klik register, maka akan diarahkan ke halaman register. Kita isi nama, Hilda, nomor handphone, password dan kompor password itu harus sama, tidak boleh beda. Di sini kita akan coba bedakan ya pas dan form passnya. Kita di sini klik Hilda, lalu di sini misalkan 1 2 3 4 5. Kita klik sign, maka akan tampil notif gagal untuk login. Coba kita ketik passwordnya Hilda dan confirm passwordnya Hilda, kita klik sign. Nah, maka proses registernya berhasil. Kita akan coba login sebagai pelanggan Hilda. Kita klik login, nah maka akan diarahkan ke tampilan sebagai pelanggan. Nah, di sini juga akan terjadi perubahan, yaitu pada number fitur itu berubah menjadi menu, pesanan saya, dan logout. Nah, di sini tampil halaman menu yang menampilkan data yang ada di dalam database kita, terutama di tabel produk. Yang di sini kita akan coba klik pesanan. Saya pun masih kosong ya. Kita akan coba untuk membuat pesanan. Misalkan di sini nasi goreng. Misalkan kita input 10 pesan, maka akan tampil notif membuat pesanan. Kita cek lagi di pesanan saya, maka akan ditampilkan data yang sesuai dengan apa yang kita inputkan. Data ini berasal dari tabel pesanan ya. Nah, di sini terdapat status queue yang artinya antrian, dan juga terdapat action yang artinya batal ya. Jadi untuk membatalkan pesanan ini kita klik batal ini, maka akan tampil notif apakah
yakin hapus pesanan. Jika kita cancel, maka prosesnya tidak akan kita lakukan. Ketika kita klik OK, maka pesanan akan dibatalkan ya. Kita akan coba membuat pesanan baru, misalkan mie goreng dengan jumlah itemnya 5. Klik pesanan, akan tampil pesanan yang sudah berhasil dipesan, maka akan tampil data yang sesuai dengan inputan. Selanjutnya saya akan coba login sebagai admin ya. Di sini kita ke tampilan publik dulu, kita logout, terus sudah login sebagai admin ya. Seorang kita akan coba login sebagai admin lagi. Di sini cara default untuk login adminnya, super adminnya, yaitu masukkan adminnya dengan password admin. Kita klik, maka akan diarahkan ke tampilan admin dan terlihat daftar nama pelanggan dengan nama Hilda. Nah, di sini kita akan klik dashboard. Ini merupakan tampilan utamanya. Ketika kita klik admin juga sama, akan diarahkan daftar pelanggan. Selanjutnya kita akan coba pesanan. Nah, di sini akan tampil siapa yang sudah membuat pesanan ya. Nah, di sini ada action set status. Untuk mengubah status queue ini ya, kita akan coba set, misalkan proses, kita kembali ke tampilan user, kita refresh. Nah, maka statusnya berubah menjadi proses dan actionnya dihilangkan karena ketika proses yang sedang diproses, pesanan itu tidak bisa dibatalkan. Kita kembali ke bagian admin, kita akses down, kita set status, kita kembali ke tampilan user, kita refresh kembali. Nah, maka status dan action akan berubah, yaitu statusnya menjadi down atau selesai. Nah, di si confirm ini asumsinya itu menandakan kita sudah menerima pesanan belum sesuai enggak. Kalau misalkan sesuai, kita coba klik cancel, aksinya tidak akan dijalankan. Ketika kita klik OK, maka prosesnya akan dijalankan. Misal kita akan coba lagi pesan kembali, misal bakso ini 2 ya, kita akan coba pesan. Nah, kita coba ke pesanan, saya queue dan terdapat action untuk membatalkan. Kita kembali ke tampilan admin, kita refresh. Nah, di sini kita dapat kita klik proses. Misalkan di sini kita akan coba membuat data pelanggan baru ya. Nah, di sini kita harus logout terlebih dahulu. Untuk logout, kita akan logout, akan tampil notif apakah yakin untuk logout. Kita cancel, maka aksinya dibatalkan ya. Kalau misalkan kita klik OK, maka akan dikembalikan ke login. Selanjutnya kita akan coba ke membuat user baru di sini dengan nama Bilda atau siapa random ya. Amelia aja. Contoh passwordnya juga Amelia. Confirm passwordnya sama Amelia juga ya. Sign-nya lalu berhasil registrasi ya. Kita coba login ke username Amelia dan password Amelia, kita klik enter, maka akan tampil login sebagai admin. Coba cek pesanan, belum ada pesanan karena kita membuat user baru. Kita ke menu, lalu kita ke pesan menu baru, yaitu misalkan iga bakar. Di sini kita 5 pesan berhasil dibuat ya. Kita coba kembali ke tampilan admin, kita coba lihat, kita refresh, maka pelanggan dengan nama Amelia akan tampil dengan data yang sesuai yang diinputkan pelanggan. Dan kita akan coba set, misalkan proses, kita kembali ke user, ketika kita refresh, kita lihat pesanan saya, maka statusnya proses. Kita
kembali ke admin. Nah, selanjutnya di fitur admin yaitu ada setting ya. Setting ini terdapat data pelanggan. Untuk set data pelanggan, set pegawai, set menu makanan. Nah, kembali ke dashboard. Nah, saya akan coba ubah ya Amelia ini. Misalkan jadi updated, dan di sini juga istilahnya kita klik untuk dulu aja ya, updated, makanan pelanggan sudah berhasil dan diupdate. Ketika kita klik delete, maka data tersebut akan kehapus ya, data pelanggan tersebut dan menu makanan. Selanjutnya ke pegawai. Di sini kita akan coba menambahkan date pegawai, misalkan Amelia, dan di sini misalkan manajernya. Dan di sini username-nya Amelia, dan di sini password-nya Amelia kita tambah, maka data pegawai dengan nama Amelia berhasil ditambahkan. Ketika kita itu pun klik dengan fitur editnya, misalkan di sini manajernya, klik edit ya, manajernya berubah menjadi kasir, kita klik update, maka data berhasil diupdate ya. Misalnya kita ke menu makan, terdapat data baru ya, kita coba bikin data baru ya. Misalkan kerupuk, di sini harganya set 2000, kita tambah data, maka datanya akan update sesuai apa yang kita inputkan. Kita klik edit, jadi pizza, misalkan harganya menjadi 50.000, kita update, nah maka datanya berhasil diupdate. Ketika kita klik delete, maka datanya akan terhapus. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kita klik kembali ke dashboard.